Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang logaritma. Sebelum dimulai jangan lupa berdoa. Yang ke-9, penggunaan tabel matematika. Ya, di sini akan digunakan tabel atau daftar logaritma 4 desimal ya. 1. Menentukan logaritma suatu bilangan. Beberapa istilah dalam tabel atau daftar logaritma 4 desimal. Yang pertama, dalam daftar logaritma yang ditulis hanya bilangan desimal yang menyatakan hasil logaritma dari suatu bilangan. Bilangan atau bagian desimal ini disebut mantis ya. Yang kedua, kolom atau lajur dari daftar logaritma terdiri dari A. Kolom pertama disebut kolom N, dari atas ke bawah memuat secara berurutan bilangan-bilangan 0 sampai dengan 1000 ya. B. Baris judul di atas dan di bawah pada kolom berturut-turut diisi dengan angka-angka 0, 1, 2 sampai dengan 9 sehingga disebut kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga dan seterusnya sampai terakhir kolom 9. Kemudian yang kedua, karakteristik dan mantis. Pada logaritma selalu ditemukan dua hal, yaitu karakteristik dan mantis. Karakteristik atau indeks logaritma, yaitu bagian bulat dari logaritma, ditentukan dengan memeriksa bilangannya sendiri menurut aturan-aturan berikut ini. 1. Untuk bilangan lebih dari 1, karakteristik adalah positif dan kurang 1 dari banyaknya angka-angka sebelum desimal. Ya, sebagai ilustrasi, bilangannya 7.358. Berarti ada berapa angka di sini ya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka. Berarti karakteristiknya adalah 4 kurang 1 berarti 3. Kemudian 430. Di sini ada 3 angka. Berarti karakteristiknya adalah 3 angka. Berarti 3 dikurang 1 adalah 2. Di sini 512,6. Nah, di sini tadi ada tertulis sebelum desimal ya. Jadi ini angka-angka ini yang dilihat, yang desimalnya tidak dihitung ya ke sebelah kanannya. Berarti 512 ada 3 angka, berarti karakteristiknya adalah 2. 36 ada 2 angka, berarti karakteristiknya 1. Kemudian 8 1 angka, berarti karakteristiknya adalah 0. 9,5. Nah, 5-nya tidak dihitung, berarti hanya 1 angka, berarti 0. Kemudian yang kedua, untuk bilangan kurang dari 1, karakteristik adalah negatif dan lebih 1 dari banyaknya 0 yang secara langsung mengikuti desimalnya. Tanda negatif dari karakteristik dapat dituliskan atau ditulis dalam 3 cara. Ya, sebagai ilustrasi di sini bisa -1 atau boleh ditulis juga 9 kurang -10 atau boleh juga kalau -1 ini diberi tanda 1 bar ya, di atasnya diberi tanda strip begitu. Nah, ini sebagai ilustrasi di sini contohnya di sini 0,7423. Nah, di sini tidak ada angka 0 ya yang mengikutnya, berarti di sini adalah dikurang 1 ya, berarti -1. Kemudian di sini lihat, di sini 0-nya adalah 1 ya. 0 yang dirinya nggak lihat, 0-nya yang ini ya setelah desimal. Berarti di sini ada 1 jadi ditambah 2 jadi -2. Kemudian di sini 0-nya ada 2. Yang 0 sebelah kirinya nggak dilihat, yang ini berarti 1, 2 ada 2. Berarti ditambah 1 jadi -3 ya. Atau boleh dituliskan sebagai 9 kurang 10 atau 1 bar. Ini juga sama, 8 kurang 10 kan -2 sama dan seterusnya. Prosedur menentukan logaritma suatu bilangan menggunakan tabel atau daftar logaritma 4 desimal. Yang pertama, tentukan karakteristiknya. Yang kedua, 1, 2 atau 3 angka pertama dari bilangan yang akan ditentukan logaritmanya. Angka-angka 0 di sebelah kirinya tidak dihitung, misalnya begini 8, 5, 6, 0, 0. Nah, ini nggak dilihat nih untuk melihat. Jadi yang dilihat hanya 3 angka ini di dalam kolom N ya.
Yang ketiga, carilah mantis pada garis horizontal yang bersesuaian dengan 1, 2, atau 3 angka pertama dan carilah angka berikutnya dari bilangan itu pada kolom vertikal yang di atasnya atau di bawahnya. Contoh, tentukanlah logaritma dari log 9, log 9,5, log 18, log 11,9, log 240, log 508.000 ya. Nah, sebelum ini coba kita lihat ini penampakan dari daftar logaritma 4 desimal ya. Untuk halaman pertamanya seperti ini. Nah, di sini hanya diambil beberapa bagian saja, ini dipotong ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini yang disebut dengan kolom N nih ya, ini bilangan yang akan dicari logaritmanya tuh di sini dulu, dilihat dulu ya di kolom N ini ya. Nah, kemudian ini ada kolom, ini bilangan juga tapi yang berikutnya, bilangan berikutnya, contoh misalnya di sini 12. Nah, di sini 1, 2-nya di mana? Nah, ini di sini berarti ini mantisnya adalah 0792. Misalnya sekarang 25. Di sini nggak ada nih 25, tapi dari sini bisa dicari 25. Di bawah sini juga sebetulnya ada 25, tapi hasilnya nanti sama ya. 25. Tarik ke sini, 5-nya mana? Oh, di bawah angka 5. Oh, berarti ini ya udah, berarti 79. Nah, ini kolom judul ini untuk memudahkan. Tujuannya begini, kalau mantisnya dekat ke atas maka kita lihatnya dari atas. Tapi kalau mantisnya ada di bawah sini, lebih baik kita lihat kolom judulnya dari bawah ke atas gitu. Nah, kemudian ini yang disebut dengan 1 angka. Nah, ini ya. Kemudian 2 angka ini. Nah, ini 2 angka nih ya. 10, 11 dan seterusnya sampai 50. Kemudian yang berikutnya nanti ada 3 angka, misalnya 250 ya, dan seterusnya. Kemudian ini baris ya, ini baris ya. Nah, yang di dalam kotak ini semuanya ini mantis, namanya bagian desimal ya, mantis. Nah, untuk biar lebih mantap kita lihat cara mencarinya. Tapi yang lebih awal sebelum kita mencari mantisnya, yang lebih mudah adalah kita tentukan karakteristiknya dulu atau indeks logaritma. Log 9 berarti 9 itu ada 1 angka ya, satuan dia, 1 angka. Berarti mantisnya indeksnya adalah 0. 9,5. Nah, 5-nya nggak dilihat, berarti hanya 1 angka, ini juga 0 ya. Koma, kemudian 18 ada 2 angka, kurang 1 berarti 11,9. Nah, ini bukan 3 angka tapi 2 angka yang dari belakang desimal nggak dihitung, nggak diperhitungkan, berarti hanya 11 aja. 11 itu terdiri dari 2 angka, kurang 1 berarti 1,240, berarti ada 3 angka ya. Nolnya diperhitungkan di sini ya. Berarti jadi 2, kemudian ini ada berapa angka? Coba kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini karakteristiknya dikurang 1. 6 kurang 1 adalah 5, Kemudian kita coba yang pertama, log 9. Nah, kita cari di kolom N. Oh, ini dia. Nah, kemudian di sini nggak ada ininya, berarti di bawah 0 ya. Mantisnya adalah 9542. Tulis di sini 9542. Kemudian 9,5. Nah, di sini 9 nggak akan ada di sini 95, ada juga di halaman berikutnya, tapi hasilnya sama dengan yang ini. Coba kita lihat 95. Oh, di sini kita lihat di sini. Oh, ya ini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini 5. Nah, ini enaknya ngelihatnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Nah, ternyata dari bawah. Oh, ternyata dia berada di atas 5 ya. Berarti 9,5 tuh ya, ini 5-nya menuju ke sini ya. Berarti 977 mantisnya itu ya. Jadi cara melihatnya, pertama lihat dulu bilangannya, kemudian lihat di sini baru ketemu ya. Nanti ya kita beri tanda merah lah, misalnya 9,5. Nah, ini ya. Nah, ini enaknya lihatnya dari bawah ke atas ya. Ini. Kemudian yang berikutnya 18. Nah, di sini tidak ditampilkan tapi nanti boleh dilihat di tabel bahwa 18 itu sama aja dengan dari sini kita lihat. 1 tarik ke sini,
di bawah 8. Nah ini pasti mantisnya 2553 ya. Ini mantisnya 2553 ya. Jadi 18 di sini dengan 18 nanti di sini sama hasilnya, apa mantisnya sama. Kemudian log 11,9 sama saja, nanti di halaman berikutnya ada 119 sama, yaitu ya. Sekarang kita lihat di sini 11,9. Oh ini dia 11 9. Nah kita lihat di sini ujung berarti dia. Nah ini berarti 0755 0755 ya mantisnya. Kemudian 240 di sini nggak akan ada 240 karena di sini baru sampai 50. Di halaman berikutnya ada 240 tapi mantisnya sama. Kita lihat di sini 240 berarti 2 nolnya nggak usah dilihat, 2 aja 24. Di mana 24 nih? Nah di sini ya 0 1 2 3 4. Nah ini atau di bawah 4 ya, berarti 3802 3802. Kemudian ini ya 508 bilangannya kita cari aja 50 di bawah angka 8. 508 di mana di sini? Nah ini ya gitu 7059 7059. Contoh yang kedua, tentukan logaritma berikut ini. Yang pertama 76,8 ya. Cara mencarinya kita cari di kolom N, ini cara yang pertama ya karena 76,8. Kemudian di kolom N cari angka bilangan 76. Kemudian di bawah angka 8. Nah ini maka didapatkan mantisnya adalah 8854. Cara yang kedua boleh juga begini. Cari di kolom N 768 tapi di bawah angka 0 maka didapat mantisnya juga sama 8854. Jadi 76, log 76,8 ini sama dengan, jangan lupa karakteristiknya berapa? Ya 1,8854. Berikutnya logaritma dari 5132 ya. Nah ini terdiri, kita cari dulu karakteristiknya. Berarti ini ada 4 angka ya. Berarti karakteristiknya adalah 3 ya, koma. Kemudian yang berikutnya yang C 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti karakteristiknya adalah 7, koma. Kemudian yang berikutnya kita lihat karakteristiknya adalah 1 2 3 4 ya. Yang bagian desimalnya tidak dihitung ya. Jadi ada 4 angka, berarti ya 4 angka tuh yang ini ya, bagian yang depannya ini berarti di sini 3, koma. Nah kemudian sekarang kita tentukan mantisnya. Bagaimana caranya? Untuk yang ini kita lihat di kolom N itu cari ya bilangan 513 atau 513. Terus duanya di bawah angka 2. Nah diperoleh mantis 7102. Nah berarti di sini 7102. Kemudian yang ini, nah sekarang kita lihat di sini angkanya banyak sekali ya. Di sini ada 8 ya. Ada 8, tapi di sini logaritma 4 desimal di sini maksimal hanya memuat 4 angka. Nah, berarti ini kita ada pembulatan ya di sini. Di sini kita lihat 9 4 3 7. Nah, di sini kan sudah tidak termasuk. Nah, berarti karena 6 ini lebih dari 5 ya ini, maka dibulatkan jadi 8 kita carinya di sini. Jadi 4 9 4 3 8. Jangan di bawah angka 7, kita bulatkan saja jadi 8 di sininya. Makanya di sini 943 dulu kita cari di kolom N, kemudian di bawah angka 8. Nah, di bawah angka 8 itu mantisnya adalah 9749. 9749. Kemudian yang ini 3654,250. Nah, di sini ya, di sini coba kita lihat. Di sini hanya 4 angka ini sudah memuat. Nah ini dibulatkan, nggak bisa dibulatkan ke atas karena ini kurang dari 5 ya. Berarti cukup kita di bawah angka 4 saja. 3N di kolom N 365 di bawah angka 4 yaitu 5628 ya. Mantisnya 5628. Contoh 3, tentukan logaritma berikut ini.
yang A log 0,28. Langkah pertama kita tentukan karakteristiknya ya. Berarti di sini setelah desimal itu berarti nolnya apa? Di sini 0, nanti berapa? Kurang 1 ya. Kita pakai yang ini aja penulisannya. Kemudian yang ini kita lihat 0, di sini setelah desimal nolnya ada 1, berarti ditambah 1, makanya di sini kurang 2 ya. Nah, kemudian setelah itu kita cari ya 028. Nah, kita lihat 28-nya ya. 28 ya. Di sini bisa kita lihat pada tabel bisa ada 2 cara, 3 ya bahkan ya. Kita bisa melihat 2 di bawah angka 8 atau yang kedua 28 ya, boleh di sini juga. Dan yang ketiga 280. Mantisnya sama ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini kan 28 di bagian ini nanti sama ya mantisnya. Berarti kita lihat saja 2 di bawah angka 8. Nah, 2-nya ini ya di kolom N-nya, kemudian 8-nya adalah nah ini. Jadi 4472 ya. 0,4472 dikurang karakteristiknya adalah min 1 ya. Kemudian di sini 0,01090 ya, 0 yang belakangnya tidak dihitung ya, walaupun ada di belakang desimal, tapi yang dihitung yang 0 ini. Berarti di sini ada 1, berarti ditambah 1 berarti kurangnya jadi 2 ya. Nah, yang kita lihat sekarang di sini sekarang angka 109 ya. Kita bisa melihat di lembaran berikutnya 109 ya, di kolom N 109 di bawah angka 0 nanti akan ketemu mantisnya. Dengan sama juga dengan kita mencari 10 di bawah angka 9. 10 kita lihat di bawah angka 9 berarti ini ujung ya. Berarti mantisnya 0374 ya. 0374. Ini mantisnya dikurang karakteristiknya adalah 2. Yang C kita lihat di sini logaritma 0,009507. Kita tentukan yang pertama adalah karakteristiknya. Berarti di sini di belakang desimal itu ada 0 ini ya, setelah langsung ya. Jangan 0 yang ini nggak dihitung, yang ini nolnya. 1, 2. Berarti karakteristiknya menjadi min 3 ya. 0, di sini min 3. Kemudian yang ini kita lihat nolnya ada 1, 2, 3. Yang 0 ini nggak dihitung. Jadi ini ada 3 berarti 0, karakteristiknya jadi min 4. Nah, sekarang tinggal kita lihat di sini. Nah, ini yang kita lihat yang slide 0 ya di sini. Nah, 0 yang ini. Nah, kita lihat 950 ya. 950 di kolom N cari ya, agak ke belakang ya. Cari 950, kemudian di bawah angka 7. Nah, maka didapatkan mantisnya adalah 9780. Jadi lengkapnya adalah logaritma dari 0,009507 sama dengan 0,9780 dikurang 3 ya. Apa min 3-nya itu menunjukkan karakteristik. Kemudian ini juga sama ya, kita lihat ini ya. Nah, ini 860 ya di bawah angka 1 ya, didapatkan mantisnya adalah 9064. Ya, dikurangi karakteristiknya 4. Berikutnya kita akan mencari yang E log 0,0000. Ini ada 4 kali di sini nolnya, 952685. Nah, yang kita lihat yang pertama ini 3 angka ini ya, 952. Nah, yang ke belakang ini nggak dapat muat kan, hanya 4 angka yang dimuat, berarti 85-nya kita bulatkan, berarti di bawah angka 7 ya. Nah, didapatkan mantisnya adalah 9790. Nah, jangan lupa di sini karakteristiknya dulu. Berapa karakteristiknya? Kita lihat di sini nolnya yang di belakang desimal ya. 1, 2, 3, 4. Berarti di sininya dikurang 5 ya. Mantisnya ini 9790. Kemudian ini karakteristiknya dulu, kita lihat di sini nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini min 6 ya. Nah, kemudian kita lihat di sini 473 ya. Nah, ini 473 di bawah angka berapa? Nah,
49 jangan dibulatkan begini. 9 dibulatkan jadi 5 gitu. Tidak bisa begitu. Ini 49 ini kan kurang dari 5 sudah dibuang saja. Berarti langsung di bawah angka 5 ya. Yaitu diperoleh mantisnya 6753. Berarti di sini 0,6753 dikurang 6. Yang kedua, menentukan antilogaritma suatu bilangan. Antilogaritma atau disingkat antilog adalah bilangan yang bersesuaian dengan logaritma yang diberikan. Antilog 2 berarti bilangan yang lognya 2. Bilangan tersebut jelas 100 karena log 100 sama dengan 2. Contoh 4, tentukan nilai X dari log X sama dengan 1,9825. Yang B log X sama dengan 2,6294. Yang C log X sama dengan 0,7898. Yang D log X sama dengan 0,8520 kurang 3. Yang E log X sama dengan 0,5198 kurang 2. Dan yang F log X sama dengan 0,6955 kurang 1. Solusi log X sama dengan 1,9825 ya. Nah, kita cari ini dalam tabel mantis ya 925. Ternyata ya 925 itu bersesuaian dengan bilangan 960 ya. Itu pada kolom N ya di bawah angka 4, 5 dan 6 ya. Nah, kita pilih di sini angka yang terbesarnya yaitu jadi bilangan itu adalah 9606 ya. Nah, kemudian kita lihat karakteristiknya. Karakteristiknya ternyata 1 ya. Jadi bilangan yang diminta itu adalah harus terdiri dari 2 angka sebelum koma ya. Jadi bilangan itu adalah X sama dengan 96,06 ya, atau dengan kata lain antilog 1,9825 sama dengan 96,06. Bagian B log X sama dengan 2,6294. Nah, mantis 6294 ini bersesuaian dengan di kolom N-nya adalah 426, kemudian di arah vertikalnya adalah 0. Jadi ini bilangan X-nya ini ya, antilognya itu X sama dengan 4260. Nah, di sini karakteristiknya adalah 2, berarti 426, atau boleh juga kita tulis begini, antilog 2,62 ya 94 ini sama dengan 426,0. Kemudian yang C log X sama dengan 0,7898. Nah, mantis 7898 ini bersesuaian dengan di kolom N-nya adalah 616. Kemudian di atasnya ini adalah angka 3. Jadi ini ya X sama dengan 6163. Nah, karena di sini karakteristiknya 0, berarti di sini adalah satu angka, atau boleh juga ditulis ini antilog 0,7898 sama dengan 6,163. Yang berikutnya log X sama dengan 0,8520 kurang 3. Nah, di sini mantis 8520 ini bersesuaian dengan di kolom N-nya 711, di bawah atau di atasnya nih angka 2 ya. Jadi selengkapnya bilangan itu adalah 7112 ya. Nah, kemudian karena karakteristik log X adalah min 3 ya, maka bilangan harus mempunyai 2 nol langsung setelah koma desimal ya. Berarti X sama dengan 0, nah langsung setelah desimal ini ada 2, 0, 0, 7112, atau antilog
0,8520 kurang 3 sama dengan 0,007112. Yang berikutnya, log X sama dengan 0,5198 kurang 2. Nah, ini mantis 5198 ini bersesuaian dengan di kolom N-nya 311 dan di bawah atau di atas 0. Jadi X-nya ini adalah 331 ya. 331 0 ya. Kemudian kita lihat karakteristiknya adalah min 2. Berarti di sini lengkapnya jadi begini, 0,0331 ya. Atau boleh juga ini antilog dari 0,5198 kurang 2 adalah 0,03310. Di sini 0 setelah desimal, 0-nya adalah 1 ya, karena di sini karakteristiknya 2. Yang ini coba kita lihat di sini ya. Mantis 6955 di sini ada nih. Nah, nih 6955 dia berada di bawah atau di atas 6 ya. Kemudian di sini N-nya adalah 49 ya. Berarti ini adalah 0,496 ya. Nah, begitu. Nah, di sini karakteristiknya adalah min 1, maka di sini nggak ada 0, jadi 0, saja lah, 0,496. Demikian video pembahasan tentang logaritma telah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.